Halo umat Tuhan, apa kabar? Saudara, sebelum Anda menjawab, mari kita lihat situasi yang kita alami dari sudut pandang Tuhan. Sekarang memang keadaan sedang sulit dan semakin sulit. Pandemi belum reda, tetapi malah sebaliknya bertambah parah. Pembatasan sosial skala mikro juga semakin diperketat. Sekolah-sekolah tatap muka kemungkinan besar akan dibatalkan, saudara. Ekonomi belum juga pulih. Kecemasan semakin bertambah. Tubuh rentan dan mudah terinfeksi oleh virus varian baru. Berita-berita membingungkan. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Anda saat ini. Tapi sekali lagi, mari kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia tetap mengasihi Anda, Dia tetap Allah yang berkuasa, Dia tetap Allah yang memelihara, dan kasih-Nya tidak pernah terputus bagi Anda. This too will pass. Selama lebih dari setahun kita sudah bertempur. Anda ada hingga saat ini karena Tuhan. Dan Anda juga akan melewati semua ini karena Tuhan juga. 10 tahun yang akan datang ya, nanti saudara, kita akan melihat ke belakang dan kita akan bercerita tentang masa-masa ini dengan perasaan yang berbeda tentu saja. Karena kalau Anda mengemban misi Tuhan, misi Anda akan terlaksana. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan misi Tuhan bagimu, kecuali dirimu sendiri. Amin. Jadi jangan terjebak oleh kecemasan, jangan terkurung oleh ketakutan, jangan tersandra oleh kekhawatiran. Karena pada saat Anda sedang dalam misi Tuhan, saat Anda sedang melakukan misi Allah, setiap resources yang Anda butuhkan akan Tuhan sediakan untuk membuat misimu accomplish, untuk membuat misimu tercapai atau terselesaikan. Inilah tema kita saat ini, yaitu mission accomplished. Saudara, ketika Anda menjadi percaya, Anda diberikan sebuah misi di dalam hidup. Misi Anda unik, berbeda satu dengan yang lain. Itulah sebabnya setiap manusia dibuat Tuhan unik dan berbeda-beda. Anda dan saya memiliki skill set yang berbeda dan shape yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang sama dari misi yang kita miliki. Ada satu hal yang Tuhan mau dilakukan oleh semua orang percaya. Mari kita lihat ayat berikut ini. Kisah 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, begitu Anda mengenal Kristus, salah satu tugas utama Anda yaitu memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, tentang kabar baik ini, saudara. Hari ini saya akan menjabarkan berbagai aspek dari misi semua orang percaya, yaitu mengenai misinya, mengenai beritanya, mengenai penggeraknya, dan mengenai caranya, saudara. Oke, pertama kita akan bahas mengenai misi Anda. Misi Anda yaitu Anda harus mengundang orang lain ke dalam keluarga Allah. Yohanes 20 ayat 21 katakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Untuk apa Yesus mengutus kita keluar? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Coba perhatikan kata saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi misi kita yaitu menjadi saksi. Apa artinya menjadi saksi? Saudara, dalam satu ruangan pengadilan biasanya ada beberapa pihak di situ. Ada hakim yang duduk di paling depan. Ada tersangka yang duduk di tengah-tengah ruangan. Ada jaksa penuntut dan pembela yang berdiri di kanan dan kiri hakim. Lalu ada saksi di satu sisi ruangan. Nah, tugas seorang saksi yaitu dia hanya membagikan pengalamannya, apa yang dia lihat, apa yang dia amati, apa yang dia rasakan terhadap situasi kejadian perkara. Dalam hal sebagai saksi Kristus, Anda dan saya, tugasnya itu menceritakan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Tugas Anda bukan untuk membuat orang bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jangan ambil tugas Roh Kudus. Tugas Anda bukan untuk membela Tuhan, karena Dia terlalu kuat untuk dibela oleh manusia-manusia lemah. Tugasmu juga bukan untuk berdebat, memberikan argumentasi, saudara. Seorang saksi bukan seorang pembela. Pembela biasanya mereka akan berdebat, berargumentasi, membujuk, dan mereka akan menyampaikan pendapat dan opini untuk mencapai tujuan mereka, saudara. Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk berdebat supaya orang masuk surga. Ceritakan saja apa yang terjadi dalam hidup anak Anda. Itu saja, saudara. That's it, saudara. Bagian kita yaitu bercerita mengenai pengalaman kita dengan Tuhan, menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kesaksian kita. Lalu pertanyaannya, kepada siapa kita bersaksi? Menurut ayat yang kita baca, kita akan bersaksi ke 4 tempat ini, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria,
dan ujung bumi. Apa artinya? Yerusalem artinya tempat di mana Anda berada saat ini. Bersaksi kepada keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, saudara. Kemudian Yudea berbicara mengenai orang-orang yang ada di sekitarmu, lingkar yang lebih luar, kepada pembantu rumah tanggamu, kepada tetanggamu, teman sekolahmu, rekan kantormu, saudara. Lalu Samaria itu siapa? Samaria adalah wilayah yang ada di sekitarmu juga, yaitu mereka yang memiliki budaya yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, saudara. Kemudian sampai ke ujung bumi. Nah, saat ini, saudara, dengan pesawat terbang Anda bisa kemana saja, saudara. Walaupun sekarang ini karena pandemi hal itu hampir nggak mungkin bisa kita lakukan. Tetapi dengan media sosial, Anda bisa menjelajahi tanpa batas, saudara. Anda bisa berkeliling dunia dengan jari-jari Anda, saudara. Lalu apa yang harus kita sampaikan, saudara? Kedua, aspek kedua dari misi yaitu pesan yang harus disampaikan. Apa itu? Kabar baik. Sampaikan kabar baik, saudara. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Berapa banyak yang suka mendengarkan kabar baik? Saya yakin kita semua suka dengar kabar baik. Misalnya Anda mendengarkan kabar baik seperti ini. Pak, mulai bulan ini gaji Anda akan naik. Wah, itu kabar baik, puji Tuhan. Bu, anak ibu juara 1 di kelas. Puji Tuhan, itu juga kabar baik. Atau misalnya gini, saudara, kalau ada kabar sudah ditemukan obat yang sangat ampuh membunuh virus COVID-19, pasti saudara kita cepat-cepat akan menyebarkan semua berita ini kepada semua orang. Pasti kita semua akan langsung update status di semua platform media sosial. Kabar baik, saudara, harus disampaikan. Dan itu adalah kabar baik, saudara. Jadi kalau Anda berkata, Pak Sur, teman-teman saya nggak suka kabar baik. Anda salah, saudara. Mungkin cara penyampaian kita ada yang salah. Semua orang, tidak ada satupun yang nggak suka menerima kabar baik. Nah, Injil, saudara, adalah kabar baik, saudara. Jadi kalau ada teman Anda yang tidak tertarik mengenai Yesus, masalahnya seringkali ada di diri kita sendiri. Kita seringkali lupa seberapa luar biasanya kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Pada waktu kita menjadi orang percaya, seringkali beberapa saat kemudian kita lupa bagaimana hidup kita sebelum bertemu dengan Tuhan. Hidup tanpa pengharapan, hidup dengan rasa bersalah, hidup tanpa pengampunan, dan dengan hidup beban masa lalu, saudara. Dan semakin lama, saudara, kita menjadi Kristen, semakin kita tidak menyadari betapa indahnya Injil Kristus itu, kabar baik itu. Kalau Anda bertanya kepada seseorang, Pak, menurut Anda, gimana caranya supaya Tuhan sayang kepada Anda? Biasanya mereka akan kasih tahu begini, wah, kamu harus bersedekah, kamu harus pakai baju model seperti ini, taat beribadah, mesti sembahyang ini dan sembahyang itu, ritual ini dan ritual itu, nggak boleh bohong, nggak boleh berdosa, kamu nggak boleh senang-senang, tidak boleh ini dan tidak boleh lakukan itu. Pokoknya sulit untuk bisa bikin Tuhan sayang sama Anda. Sulit untuk bisa dekat dengan Tuhan. Sulit sekali untuk bisa mendapatkan perkenanannya. Tapi, saudara, kabar baiknya nggak sesulit itu. Kabar baiknya semua orang bisa dekat dengan Allah. Semua orang bisa mengalami kasih sayang Tuhan. Semua orang bisa memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Hanya dengan percaya kepadanya. Mari kita baca Roma 1 ayat 17. Sebab dengan kabar baik ini Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah dari mula sampai akhir. Itulah sama seperti yang tertulis dalam Alkitab. Orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Saudara, ada 3 hal yang dahsyat yang terjadi kepada seseorang pada waktu mereka percaya kepada Yesus. Pertama, saudara, akan tersedia pengampunan atas masa lalu kita, saudara. Dosa masa lalu kita akan dihapus. Saudara, kita semua memiliki masa lalu yang memalukan. Kalau seandainya semua masa lalu kita, dosa kita diputar seperti film di depan semua orang, pasti akan sangat memalukan, saudara. Oh, kita nggak bisa tahan gitu ya, rasa malu kita. Tapi pada waktu Anda percaya kepada Yesus, film itu diambil, dibakar, dihancurkan, dan nggak ada jejak apa-apa lagi atas masa lalumu. Lalu Anda akan menerima sesuatu yang baru, satu kesempatan yang baru, lembaran yang baru. Alkitab berkata sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya dosa-dosamu. Dibuang jauh-jauh, saudara. Dosamu dilupakan oleh Tuhan.
2 Korintus 5 ayat 19a berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berikutnya, apa yang terjadi pada waktu seseorang percaya kepada Yesus? Kedua, dia akan menemukan tujuan hidupnya di saat ini. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan. Jadi, Anda dan saya ada di bumi ini bukan karena kebetulan. Ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka sudah menghidupi tujuan hidupnya. Karena mereka berpikir bahwa tujuan hidup mereka yaitu menjadi kaya, terkenal, memiliki posisi kekuasaan, memiliki usaha yang sukses, memiliki banyak follower atau subscriber. Nggak benar, saudara, karena banyak orang kaya, orang sukses, terkenal, berkuasa, dan punya banyak follower, hidup mereka tetap merasa kosong, saudara. Karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupan mereka, hampa, saudara. Karena tanpa pengenalan akan Allah, manusia tidak akan pernah menemukan tujuan hidup mereka. Saat Anda menemukan Tuhan, Anda juga akan menemukan siapa diri Anda. Saat Anda mengenal Allah, Anda juga akan mulai mengenal diri Anda. Karena Tuhanlah yang menciptakan Anda, saudara. Dia tahu tujuan Dia menciptakanmu. Dan ketika seorang anak manusia hidup sesuai dengan tujuan Allah, itulah hidup yang disebut hidup di dalam kepenuhan dan kepuasan sejati, saudara. Yohanes 10 ayat 10b katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketiga yang kita dapatkan pada waktu kita percaya kepada Yesus yaitu sebuah rumah di sorga. Saya yakin semua orang berharap bisa ke sorga. Oh, semua orang pengen ke sorga. Tetapi saudara, tidak ada yang yakin akan bisa ke sana. Berharap aja saudara nggak cukup. Karena kehidupan kekal itu terlalu penting, saudara. Bahkan jauh lebih penting daripada 70 tahun atau 90 tahun kehidupanmu di bumi ini, saudara. Jangan pakai mudah-mudahan, aduh, saudara. Jangan pakai terserah. Serius, saudara. Banyak orang, saudara, berpikir bahwa masalah masuk surga itu seperti timbangan. Ya, tahu ya timbangan. Kalau perbuatan baik lebih banyak daripada perbuatan jahat, maka dia bisa lolos ke surga. Saudara, begini, saudara. Sorga adalah tempat yang sempurna dan kita tidak sempurna, saudara. Oke, katakan skor Anda 70-30. 70% baik, 30% jahat. Pertanyaannya, apakah sorga akan mentolerir 30% dosa Anda? Nggak bisa, saudara. Kalau sorga izinkan 30% dosamu masuk ke sorga, sorga jadi nggak sempurna, saudara. Bahkan jika kesempurnaanmu, saudara, hampir sempurna, 99,99%, hanya ada 0,01% dosa, tetap saja, saudara, nggak sempurna. Artinya nggak layak, saudara. Jadi kesimpulannya tidak ada seorang pun dengan kemampuannya dan kekuatannya sendiri bisa masuk di dalam sorga. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti, saudara, kemungkinan kita bisa menerima kehidupan yang kekal bukan lagi mudah-mudahan, semoga masuk surga, tetapi menjadi sebuah jaminan di dalam Kristus. Anda dan saya bisa hidup kekal di surga. Pertanyaannya, bukankah ini berita baik, saudara? Berapa banyak orang ingin masuk surga? Saya yakin semua akan angkat tangan. Kira-kira temanmu mau nggak mendengar kabar baik seperti ini? Bahwa Yesus mampu menyempurnakan mereka, menyucikan mereka, melayakkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Nah, seringkali, saudara, anak-anak Tuhan nggak pede membagikan berita yang luar biasa ini. Seakan-akan mereka sedang menjerumuskan orang atau temannya ke suatu tempat yang akan mereka sesali. Seakan-akan seperti seorang salesman yang berusaha meyakinkan orang lain membeli barang yang rusak atau nggak berguna. Come on, saudara. Injil adalah kabar baik, saudara. Surga adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, saudara. Amin, saudara. Nah, itu mengenai pesan, isi berita. Sekarang kita bicara mengenai motivasinya apa. Kenapa kita harus membagikan kabar baik ini kepada orang lain? Itu aspek berikutnya dari misi, yaitu motivasi penggerak. Kasih kepada Yesus dan kepada sesama. Kasih adalah penggeraknya, yaitu kasih kepada Yesus dan kasih kepada orang yang lain, saudara. 2 Korintus 5 ayat 13 dan 14 katakan demikian. Apapun yang kami lakukan jelas bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan karena kasih Kristus
sekarang menguasai kami. Karena kita percaya bahwa Kristus mati bagi kita sekalian, hendaknya kita juga percaya bahwa kita telah mati terhadap hidup lama yang dahulu kita jalani. Allah tidak pernah menciptakan seorang yang tidak Dia kasihi, saudara. Setiap orang berharga, bernilai bagi Allah. Setiap orang dikasihi. Dan karena Dia peduli, kita pun harus peduli, saudara. Karena Dia mengasihi, kita pun harus mengasihi. Kita harus bisa membagikan kesaksian kepada orang lain. Tahukah Anda bahwa Allah dengan sengaja, saudara, menaruh orang-orang yang ada di sekitarmu. Supaya melalui Anda, saudara, kabar baik tersampaikan. Supaya melalui Anda, kasih Allah disaksikan. Supaya melalui Anda, kasih Allah didengar dan dimengerti oleh mereka. Karena bisa jadi, saudara, Anda adalah satu-satunya orang Kristen yang Dia kenal. Kalau bukan Anda yang sampaikan, siapa lagi, saudara? Kepada siapa tanggung jawab ini akan diberikan, saudara? 2 Timotius 1 ayat 7-8 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Anda bisa lihat di sini, Allah ingin Anda mengasihi orang lain. Karena kasih akan mengalahkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18a katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan itu, saudara. Jadi, apa yang membuat Anda tidak memberitakan Injil, tidak bersaksi, tidak membagikan kabar baik kepada orang lain? Alasan logis yang bisa saya pikirkan yaitu, mungkin karena Anda kurang mengasihi mereka. Sehingga rasa takutmu menghalangi mereka masuk surga. Aduh. Seandainya kasihmu cukup besar, Anda akan mampu membagikan kabar baik ini kepada temanmu, kepada orang tuamu, kepada kakak adikmu, kepada pamanmu, kakekmu, rekan kerjamu. Anda akan berani menyampaikan kepada mereka karena hal ini adalah hal yang sangat penting. Lagian kan Anda sedang tidak menjerumuskan mereka ke hal yang salah. Anda sedang tidak menjangkitkan virus yang berbahaya kepada mereka. Anda menyampaikan kabar baik yang dibutuhkan oleh semua orang. Mereka merindukannya sekalipun mereka belum menyadarinya. Mereka mencarinya sekalipun mereka nggak tahu apa yang sedang mereka cari. Mereka mendambakannya walaupun mereka nggak mengerti apa yang mereka dambakan. Pertanyaannya, apakah Anda cukup mengasihi mereka sehingga Anda mengambil resiko untuk menyampaikan kabar baik ini? Hari ini, saudaraku, ini tantangan kepada Anda. Mulailah serius, saudara. Serius untuk mengasihi mereka. Serius, maksudnya benar-benar mengasihi mereka, saudara. Sehingga hatimu penuh belas kasihan. Belas kasihan adalah kasih dalam tindakan. Sehingga Anda mulai bertindak, mulai memikirkan bagaimana caranya bisa bersaksi kepada mereka. Bagaimana caranya bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka. Bagian keempat yaitu mengenai metode. Bagaimana menjadi saksi. Mari kita lihat sama-sama. Bagian yang keempat, bagaimana menjadi saksi. Tunjukkan dan bagikan. Berbicara mengenai metode atau cara, ada 2 hal yang kita harus lakukan. Yaitu kita harus menunjukkan, tapi kita juga harus membagikan. Pertama, kita harus menunjukkan kasih Allah. Caranya yaitu dengan menjadi contoh, saudara. Hiduplah sedemikian rupa sehingga kita bisa mendemonstrasikan Allah, saudara. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua ini dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, dalam satu pengadilan, isi kesaksian dari seorang saksi menjadi tidak berarti ketika jaksa meragukan kredibilitas dari saksi itu. Kalau saksi memiliki kesaksian hidup yang tercemar, kesaksian mereka langsung mental, saudara. Nggak ada artinya. Tahukah Anda? Setan juga ingin mendiskreditkan gaya hidup Anda. Perilaku Anda yang tidak saleh. Integritasmu, cara berbisnismu. Misalnya Anda ngutang di warung depan rumah, nggak bayar. Lalu Anda membagikan kabar baik kepada mereka. Mereka akan katakan, Pak, bayar dulu hutangmu. Saudara, Anda sedang diawasi, saudara. Oleh bos Anda, oleh rekan kerja Anda, oleh tetangga Anda, oleh teman-teman Anda. Jadi bagaimana Anda menjalani hidupmu akan mempengaruhi nasib orang lain. Apakah mereka akan ke surga atau akan ke neraka? Saudara, saya pernah ngobrol dengan seorang yang kepahitan sekali dengan kekristenan. Karena ternyata dulu dia pernah ditipu oleh seorang pendeta. Sampai nggak percaya Tuhan. Aduh, saudara.
Tolong mengerti saudara betapa pentingnya kesaksian kehidupan kita. Setiap perkataan, setiap tindakan, setiap respon kita memiliki dampak kepada kekekalan bagi orang lain. Saudara, saya berdoa semoga tidak ada orang yang akan beralasan bahwa mereka nggak mau mengenal Tuhan karena kesaksian hidup dari jemaat Galili. Kalau ada, I'm so sorry. Maafkan, karena gereja ini juga adalah kumpulan dari orang-orang yang gak sempurna, yang berusaha menuju kesempurnaan. Sekalipun alasan ini sulit untuk diterima, saudara. Tetapi bagi Anda semua, dan juga bagi diri saya, hari ini kita diingatkan untuk menjaga kesaksian hidup kita. Berikutnya, bukan hanya dengan perbuatan dan gaya hidup kita, tapi juga kedua, kita harus menyampaikan kabar baik ini secara verbal. Ngomong, ceritakan, saudara. Kolose 4 ayat 5 katakan, pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka. Dikatakan, mengabarkan berita kesukaan dalam setiap kesempatan. Nggak cukup dengan hanya menghidupinya aja, saudara. Menjadi contoh saja nggak cukup, saudara. Anda harus menceritakan. Mungkin saudara Anda berkata, saya nggak perlu cerita kesaksian saya. Hidup saya sudah menjadi kesaksian bagi mereka. Oh, saudara, nggak bisa seperti itu. Kalau mereka cuma lihat aja, saudara, nggak mungkin, saudara. Atau mungkin bisa dibilang mustahil mereka langsung berlutut dan bertobat karena melihat kesaksian hidup Anda. Enggak, saudara. Anda harus cerita. Yesus aja, saudara, kehidupannya sempurna. Tetapi Yesus perlu memberitakan kabar baik kepada orang yang lain. Saudara, coba kita lakukan ya beberapa hal ini untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Untuk bisa menceritakan kabar baik kepada orang lain. Pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus membuat daftar. Anda harus membuat daftar orang-orang yang akan Anda jangkau. Kemudian Anda harus membuat rencana untuk mengundang mereka ke small group Anda atau ke ibadah online-nya kita, saudara. Saya ingin bertanya, saudara, berapa banyak orang yang datang ke Galili, ke gereja ini karena diundang atau diajak oleh teman Anda? Saya yakin banyak orang datang ke gereja atau yang mengenal Kristus karena diajak oleh teman mereka. Hampir semua kita, saudara, diselamatkan mengenal Yesus karena ada seorang yang peduli kepada kita. Saya juga demikian. Saya bisa mengenal Tuhan, saudara, karena ada seorang teman saya mengajak saya ke gereja, saudara. Nah, apakah ada seorang yang akan ke sorga karena Anda? Karena Anda ajak ke small group. Atau karena Anda ajak saudara untuk beribadah sekalipun ibadah online kepada mereka. Dan pada waktu mereka datang, mereka ibadah online. Somehow Roh Kudus menjamah hati mereka. Dan firman Tuhan yang diberitakan menyentuh hati mereka. Dan mereka bertobat, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Faktanya begini, saudara. Ada banyak orang di sekitarmu yang butuh mendengar kabar baik ini. Anda harus membuat daftar dari nama-nama mereka dan ajak mereka. Ajak mereka ke small group atau ke gereja. Kita juga punya small group secara online. Mereka bisa ikut small group secara online, saudara. Ambil waktu saat ini untuk memikirkan mungkin teman, mungkin tetangga, mungkin rekan kerja. Orang yang Anda perhatikan dan Anda kasihi. Orang yang bisa Anda undang ke gereja. Atau yang bisa Anda bagikan kesaksianmu. Saat ini, saudara, pikirkan beberapa nama yang ingin Anda doakan. Dan ingin Anda undang. Jika Anda ingin gereja mendoakan nama-nama itu, Anda bisa tuliskan pokok doa itu melalui respon card, melalui link yang ada di barcode ini, saudara. Kami akan mendoakan bersama-sama dengan Anda setiap beban doa Anda bagi orang-orang yang butuh dijangkau. Kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan? Siapkan kesaksian pribadi Anda, saudara. Buatlah kesaksian pribadi, saudara. Gimana caranya? Saudara, saya anjurkan Anda tulis, kemudian hafalkan, saudara. Supaya saat Anda bagikan kesaksianmu, semua bisa mengalir dengan sempurna, dengan natural. Gimana caranya, Pastor? Begini, berikut ini ada 3 poin utama bagaimana Anda membuat kesaksian pribadi Anda. Yaitu, kesaksian pribadi Anda harus memuat 3 hal ini. Yaitu pertama, ceritakan keadaanmu sebelum menerima Kristus. Seperti apa hidup Anda sebelum mengenal Kristus? Kedua, bagaimana caranya Anda bisa percaya kepada Kristus? Kapan pertama kali Anda mendengarkan kabar baik? Kenapa Anda menerima Kristus? Tulis di bagian kedua ini.
Bagian yang ketiga yaitu bagaimana hidupmu sesudah Anda menerima Kristus. Ada perubahan apa yang Anda alami? Ada pengharapan, ada sukacita apa yang Anda alami, saudara? Tuliskan dengan bahasa yang casual, saudara. Seperti cara Anda berbicara, ngobrol, santai. Buat kesaksian Anda bersahabat dan penuh dengan kerendahan hati. Lalu, latih berulang-ulang hingga menjadi alami. Buat sesingkat mungkin, saudara, paling lama 3 menit. Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. 3 menit itu kira-kira setengah, kalau diketik, kira-kira setengah ukuran A4. Saya ingin saat ini menunjukkan satu kesaksian 2 menit yang luar biasa dari Ibu Meriko. Kita dengarkan sama-sama, mari kita dengarkan kesaksian yang luar biasa ini. Saya bergabung di Galilea sejak awal 2016. Pertama kali saya join itu, saya masih agama Buddhis. Kemudian saya diajak ke sini, ke Galilea, oleh suami saya sendiri. Awalnya ya saya ada menolak juga karena latar belakang agama. Tapi saya temani dia beberapa kali ke sini. Ada beberapa kali saya melihat rupanya gereja Galilea itu seperti ini gitu. Orang-orangnya ramah, tapi awalnya saya bingung. Waktu worshipnya ada orang yang sampai menangis gitu. Kenapa ya nih orang menangis ya? Beberapa kali saya jalani di Galilea ini, saya hadir, ternyata saya juga mengalami hal seperti itu. Dan aku tahu itu artinya rupanya saya itu dijamah Tuhan. Suami saya sendiri menjadi teladannya, dia berdoa, setiap teduh dia berdoa. Kemudian saya udah tanya, kamu berdoa apa? Dia bilang, seperti curhatlah sama Tuhan gitu, permasalahan pribadi curhat saja. Rupanya begitu ya caranya berdoa gitu. Kemudian banyak hal-hal yang positif dari dia kemudian disalurkan ke saya. Jadi sejak itu saya bergabung di Galilea, saya dibaptis, dan setelah bergabung saya menjadi tim fellowship. Banyak hal yang luar biasa terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam lingkungan sosial, di mana dalam tim fellowship itu kita itu melayani. Lebih bahagia kita melayani orang ketimbang kita dilayani. Dan saya yakin saya juga di Galilea ini, saya juga dipilih Tuhan untuk melayani teman-teman semua. Amin, amin, haleluya. Saudara, Anda sedang ada dalam misi Allah. Mari ceritakan kabar baik kepada semua orang. Kepada semua orang yang Anda jumpai dalam berbagai kesempatan yang Tuhan berikan. Beritakan, saudara, lakukan misi ini. Satu saat, satu hari, kita akan sampai di akhir hidup kita. Dan Anda akan berkata, "Here I am, Lord." Ini aku, Tuhan. Kemudian Anda akan katakan kepada Tuhan, "Mission accomplished." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami punya kasih yang besar kepada orang-orang yang lain. Sehingga kami mau berkorban bagi mereka. Sehingga kami mau mengambil resiko. Sehingga kami mengalahkan ketakutan kami. Dan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Tuhan, tolong kami. Tolong setiap anak-anak-Mu. Supaya hidup kami menjadi kesaksian. Dan perkataan kami boleh memimpin orang datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga meteraikan firman Tuhan ini. Jadikan kami semua yang mendengar menjadi pelaku firman. Boleh menjadi orang-orang yang menyampaikan kesaksian kami kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.